I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Bagaimana bentuk air? Air terus berubah bentuk, mengikuti wadahnya entah itu guci atau panci. Apakah air itu pelin-pelan, tidak berpendirian, oportunis tapi tidak idealis? Wanita perkasa pantang menyerah mengejar cita-cita. Bukan karena harta atau tahta, tapi sebuah citra yang sederhana. Sebetulnya saya ingin dikenal dengan orang itu sebagai seorang perempuan yang tetap pada sisi perempuan yang lembut tapi juga tangguh. Perjalanan yang penuh liku tidak dia jadikan alasan untuk terpaku dalam pilu. Tak pernah ia putus harapan, walau hidup penuh perubahan dan syarat perjuangan. Ketika berhenti bukan lagi pilihan, ia dituntut berubah karena kebutuhan. Dulu bermusik mulai dari SMP, kemudian sampai pada akhirnya ambil jalur musik underground sampai tahun 2011, kemudian berhenti bermusik dan mulai berwirausaha. Tahun 2011 saya sudah mulai berwirausaha. Waktu itu produksi ke makanan, mengolah rumput laut menjadi manisan, dan itu berjalan sampai tahun 2014. Dan saya side job juga, selain bikin manisan rumput laut juga nerima catering dan bikin kue. Nah, setelah itu 2014 jatuh, terus customer juga mulai menurun. Saya mulai nyoba bisnis di bikin booth membuat sosis Solo. Jadi dari sosis Solo itu tadi cuma berjalan 1 tahun aja, dan itu juga naik turun. 2014 saya berada di titik terendah dalam hidup saya, sampai pada akhirnya saya bertemu dengan teman saya SMA waktu itu. Ketemu sama teman saya SMA, kebetulan dia beternak bebek. Nah, akhirnya saya jualan telur bebek di pasar. Sampai pada akhirnya lari ke tekstil. Yang jadi motivasinya untuk terus berjuang? Anak. Apakah mudah? Sebetulnya berat sih. Cuman sebentar. Kekhawatiran ada dalam setiap perubahan, keletihan, kemarahan, kekecewaan dalam setiap kegagalan. Tapi mau tidak mau memang harus dilakukan. Dari kecil, Levi yang berasal dari keluarga sederhana dididik orang tuanya bahwa konsistensi dan semangat dan tetap terus berjuang itu bakalan membuahkan hasil yang maksimal, seperti itu. Perjuangan Levi mulai membuahkan hasil. Laksmi Indonesia, usaha fashion ramah lingkungan dan sadar sosial. Jangkauannya seluruh Indonesia, bahkan hingga sampai Jerman, Slovakia, Rusia, California, dan Inggris. Awalnya lahir hanya dari sebuah angan-angan yang polos. Gimana caranya saya bikin karya yang bisa dijual tanpa merusak alam. Tapi dia tidak berhenti di sana saja. Tahun 2018, dikala Levi berada di sebuah titik jenuh,
tuntutan untuk menumbuhkan perusahaan membawa Levi ke dalam suatu rutinitas yang cukup melelahkan. Jadi 2 minggu saya di luar kota untuk berjualan, 2 minggu pulang ke Malang untuk produksi, dan itu berjalan kurang lebih sekitar 3 tahun. Apa yang dia lakukan? Studio ini didirikan bukan hanya sebagai sebuah tempat untuk berkarya, bukan juga hanya sebuah tempat di mana wisatawan dapat belajar karya seni Indonesia. Untuk Levi, Studio Tumbuh adalah sebuah usaha dengan visi yang mulia. Harapan saya sih dari Studio Tumbuh yang kecil ini bisa berguna untuk teman-teman perempuan yang lain. Visi ini hadir untuk melawan sebuah miskonsepsi bahwa perempuan itu harus di rumah saja. Padahal perempuan itu bisa untuk berkarya tanpa harus berkungkung. Itulah Levi, yang hidupnya mengalir seperti air. Air yang tidak oportunis, tidak juga idealis yang naif, tapi air yang realistis dan sangat adaptif. Keberhasilan dalam hidup ditentukan oleh kegigihan kita dalam menyesuaikan diri. Bandel seperti air, menguap saat panas, membeku saat dingin, lembut saat mengalir, tapi hantamannya dapat robohkan beringin. Air memang terus bertukar bentuk, kadang seperti kendi, kadang juga seperti mangkuk. Hidup jadi berbeda saat kita menjadi gigih dan setia, seperti air yang tak peduli ada di mana, tetap teguh melepaskan dahaga menjadi manfaat bagi sesama.